diamprokin nih ketemu sama Mail. Nah nih, udah kayak kerupuk kulit kena kuah sate. Ada gue ributin chat sama yang di Malai. Lu mengatasnamakan NM minta HP, ada nggak gue ributin chat? Padahal itu tidak ada diminta. NM nggak ada tahu soal AIWO itu. Ada nggak? Hey. Ada nggak gue bising? Semua ngatasnamakan ini. Padahal untuk lu. Emang kalian tahu? Iya. Ada nggak chat? Pengaruh buruk adu domba. Sampai ke mobil. Padahal mobil itu nggak ada sama aku, Kak. Aduh, enak kali aku kentut. Mobil itu nggak ada sama aku tuh. Mobil itu di sana, di Cempaka Putih, di rumah sono. Dan lucunya kalian, it's okay kalian nggak suka, tapi minimal jangan mengedepankan emosi dibanding logika, kepleset semua. Orang mobil itu aja kalau ada video yang diposting admin keseharian anak-anak, kan mobil itu nampak sayang. Mobil itu diparkir di depan rumah. Jadi jangan dibuat cerita AIUEO. Gue mah sengaja memancing kemarin ngomongin AIUEO seperti itu karena gue pengen tahu mana yang tahu batas bercandaan kita, omong-omongan di live aja begini, Kak. Rupanya enggak, itu dijadiin ini, Kak. Dijadiin momok. Dijadiin alasan untuk berorasi. Itu dia. Ngerti gak, Kak? Dijadiin bahan. Padahal dari dulu sayang. Aku kalau live sambil jualan dorong-dorongan sama pembeli sama penjual. Di sini kami pembeli sama penjual, Kak, hantam-hantaman. Masa lalu minta-minta HP aja bawa. Itu betul, Kak Dek. Nyampe kok. Jangan kok pikir nggak nyampe, Cat. Mengatasnamakan si ini. Ya, perempuan Amazon itu. Aku nggak apa-apa, Kak, mau kalian hina-hina, kalian bilang aku perempuan jahat, mulutnya kasar, tukang kobam segala, nggak apa-apa, nggak masalah sama aku karena memang seperti ini. Tapi kalau kalian mau framing AIWO, ingat sayang, kalau memang lebih besar aku dari memungut koin, ngapain aku jualan? Kalau memang besar aku mau ngumpulin koin,
Ngapain aku berada di sekitar kalian? Anak-anak angkatku, spender-spendernya juga aku maki-maki, ngapain? Main sama yang recehan kayak kalian. Spender adik-adikanku itu gede-gede. Bahkan kalian aja aku bawa untuk nonton. Ya kan? Jangan koar-koar, katanya baju kemejanya banyak. Jangan bilang bajunya sedikit. Siapa yang koar soal baju? Emang siapa yang koar-koar soal baju dia sedikit, Kak? Nah, gak ada loh omongan kayak gitu aku, Kak. Itu omongan siapa? Enggak, itu siapa yang ngomong gitu? Yang gak keluar dari mulutku aja dia dadain. Coba. Nah itu. Ini cerita siapa yang gak ganti baju? Aku gak tahu. Aku gak ada bahas. Siapa yang gak ganti baju? Aku gak ada bahas, sayang. Kalian aja cerita gini aku bingung. Aku gak ada bahas orang gak ganti-ganti baju. Gak ada. Jadi jangan disampaikan ke aku. Gak ada. Gak ada. Aku nggak tahu Kak Dapur. Kakak ceritain siapa Kak Dapur? Aku lagi ceritain Icat. Makanya aku bingung. Kakak tiba-tiba ngomong, aku nggak tahu. Kakak yang datang-datang tiba-tiba cerita. Makanya aku buta map. Ini yang kakak maksud siapa? Ayo siapa? Kak? Siapa? Siap Kak Michelle. Tante. Iya aku mikir keras. Nggak tahu aku. Nggak ada. Nggak pernah aku bahas soal orang punya baju banyak atau sedikit. Enggak. Aku nggak pernah bahas orang nggak ganti. Enggak sereceh itu. Enggak pernah. Nggak pernah. Di chat aja lah Kak Michelle. Nggak pernah. Iya itu kan di sana nggak ada urusan sama aku.
kan nggak tahu dan nggak pernah sampai yang ke situ. Makanya aku bingung terkadang. Makanya ini aku belak-belakan aja, aku bilang aku nggak tahu, aku nggak mau. Kayak orang yang kepancing nanti, padahal kita nggak ada ngomongin yang begitu-begitu. Diam si dapurnya. Kak Ekskui. Jadi itu ya Cat ya. Cek-cek etalase Kak. Kalian mau, Icat mau membela diri monggo. Mau menyelesaikan masalah itu dengan pihak sebelah sana monggo, silakan. Jangan pernah melanjutkan caramu untuk bertahan hidup dengan menumbalkan orang lain. Jangan. Nanti pusing sendiri. Hidupmu ini kan udah capek banget kan. Kalau enggak pulanglah ke Bandung. Gitu Cat. Balik aja ke Bandung. Dimulai dari nol kayak SPBU. Lebih baik begitu. Ya. Jangan nanti kalau naik Komal ngomongnya, aduh gue habis banyak bayarin abang gue. Bayarin biaya, aduh abang gue masuk rumah sakit. Ada gak gue nyinyir Cat? Hah? Perkara 1,9 juta. Padahal kemarin-kemarin kalau di Komal Cat gayanya, aduh abang gue pakai acara sakit lagi. Abis dong duit gue biayain rumah sakit. Icat kan kalau ngomong tuh. Iya kan? Iya kan Cat? Makanya gue, loh ini anak katanya biayain. Padahal untuk keperluan 1,9 aja donasi. Ada gak aku nyinyir Cat? Nih. Icat. Kalau dulu di Komal-Komal ngomongnya pusing mau ke Bandung. Abang gue sakit. Pakai acara sakit lagi. Nah. Coba, ada nggak gue nyinyir? Ayo, iya kan? Ada nggak Cat? Padahal gaya lu ngomong ngebiayain ini, ngebiayain operasi abang lu 1,9 aja donasi. Nggak malu lu? Nggak malu? Hah? Nggak malu Cat? Gimana sih? Cat. Aku pula mau kau tumbalkan. Pede kau ya. Berani kau ya. Bilang aku memberikan kau pengaruh. Pengaruh buruk kau bilang. Jadi aku yang nyuruh kau untuk berdonasi tuh. Hah? Mulut kau mau lantam mau numbalkan aku 1,9 aja kau donasi. Hah? Urusan sereceh itu aja kau harus berdonasi. Mau kau tumbalkan ini. Bodrek. Kau tahu kan duit segitu itu kecil Cat. Kecil. Kecil banget Cat. Tapi kau tumbal-tumbal kan aku. Yang gajinya di atas UMR cek-cek etalase, yang masih ngurusin lambung jangan.
Yang masih proyek pelebaran lambung dan pengisian proyek lambung, jangan ya. Jangan sayang, jangan. Duit apa kak? Viti apa? Waktu donasi buatku. Iya, proyek-proyek pelebaran lambung. Yang ada itu kan proyek-proyek pelebaran jalan. Nah, semakin majunya teknologi di muka bumi ini, muncul juga ini proyek-proyek PL ya, yang penunjukan langsung di bawah 200 juta sayang. Kerja apa kode? Ini lagi ngerjai proyek apa? Pelebaran lambung kawan. PL, tahu dong. Jangan ada kok pelintir-pelintir cerita, jangan ada kok buat-buat cerita AIWO. Jangan. Jangan. Berlaku bagi mereka yang kurus. Aku kurus, Kak. Aku kurus. Jangan gitu kakak. Tuhan. Itu aja. Aduh, aku mau nengok bayi anabulku dulu ya kak. Ya sayang. Aku tuh nggak ada negatif thinking ya kak, gitu aja. Cuman karena sebenarnya aku tuh kalau urusan yang penting gitu aku tuh banyak diem. Paling kalau nge-live gini, nah itulah ngobrol entah apa aja yang kami cakapkan di sini. Tapi kalau aku tuh, maksudku ada batasannya, mana yang perlu dipublish, mana yang tidak. Makanya sering ku bilang apa, di isi kepala aku ini banyak, makanya otakku selalu kuletak di freezer. Gitu loh. Ini jangan karena aku diam. Saya enak jidat kau cat. Jangan kayak gitu. Jangan demi mengisi kosongnya lambung kau itu, kau tumbalkan orang lain.
Jangankan samaku, sama yang di dalam aja kok begitu. Lu aja pernah ngomong, lu sangat-sangat bersyukur bisa berada dekat sama mereka. Gue gak nyangka mam hidup gue sekarang, gue berasa kayak mimpi. Berujung apa? Kau lupa diri. Ya, miskin itu takdir, kaya itu ujian, pegang duit itu cobaan. Ngerti, Cat? Miskin itu takdir, kaya itu ujian, pegang duit itu cobaan. Nih 3 itu, Cat. Tahu kau? Tiga itu aja. Dikasih kepercayaan, ngurus ini ngurus itu, kena cobain kok kan, kena cobain. Dikasih kehidupan, tempat tinggal yang layak, kena uji kok kan, diuji kok kan. Gak sanggup kau dengan ujian dan cobaan itu, balik lagi kau ke takdir kau. Balik lagi ke takdir kau. Kau kena uji, kena coba, dikasih kehidupan yang lebih baik, dikasih kepercayaan ngurusin duit, gak tembus. Baliklah ke takdir kau. Memang gak bisa. Makanya balik jadi parasit, jadi benalu. Ingat, miskin itu takdir, megang duit itu apa? Cobaan, kaya itu ujian. Selesai. Tidak bisa melewati yang 2 itu. Balik lagi ke takdir tadi, sayang. Sama kayak koruptor. Pegang duit dia, dicobain. Dapat jabatan dia, diuji. Nggak lolos dia, balik kau ke nol. Balik kau ke SPBU, dimulai dari nol ya, say, katanya. Dari bela teguh, bela teguh. Akhirnya kok typing ya Kak Julia ya. Dari tadi kok diem-diem aja. Lucu dibela teguh Mi. Coba. Tapi jangan kalian kaji-kaji kali omonganku tadi Kak. Tekaji pula nanti kalian. Ya. Tekaji pula nanti kalian. Itu ya. Kalian kaji pula kalimat tadi. Tekaji nanti kalian. Tapi kalau dipikir-pikir macam betul pula cakap awak tadi kan. Dikasih nikmat hidupnya, diuji, kasih pegang duit dia, dicobain, nggak bisa dilewatinya, balik kau lagi ke takdir tadi. Udah sana katanya. Yang sebelah membara penuh bara api. Aku udah melewati fase itu Kak.
Semua ada tahapan-tahapannya sayang. Cuman bedanya dia yang di sana masih sibuk cari endorse dia. Kalian kasih endorse sama si Cat itu, kasih job lah dia MC. Ini Cat ya, aku promokan kau Cat, biar kau nggak jadi benalu lagi Cat. Ya kalian kalau ada event ya sayang, panggillah si Icat untuk jadi MC. Soalnya kan kemarin-kemarin kata dia bisa bayar utang yang ratusan juta itu dari job dia nge-MC, walaupun cuma sekali sebulan. Bingung juga awak, berarti sekali sebulan bayaran dia di atas 70 juta. Ya toh? Kalian kasih endorse, kalian kasih Kak ya. Kalau boleh juga kalian kasih modal. Ya sayang, kalian kasih modal. Karena dia aslinya adalah seorang pengusaha. Icat itu keren tahu. Dia suka hidup dalam sejarah. Coba tanya. Nanti dia akan menceritakan itu karena dia selalu hidup dalam sejarah. Padahal itu sakit. Itu kan harus lu kenang terus. Kalau dulu, katanya coba. Kalau dulu sejarah, hidupnya dalam sejarah. Hidup kok dalam sejarah. Maju napa ke PMPK atau PPKN? Ini enggak sejarah mulu. Gue bisa beli ini, gue bisa beli itu, gue bisa beli ini, gue bisa beli itu, kata dia. Berujung terbeli dia ini itu rupanya lah ratusan juta ya. Hidup kok dalam sejarah. Mam, apalagi Kak Cici Cuit? PPKN namanya awak anak catur bulan, ya kan? Awak anak catur bulan Kak, bukan anak semester. Yang dimana kalau lu jadi anak IPA 2, IPA 3 itu alangkah lebih baik. Dan yang paling pro adalah anak IPA 1. Iya toh. Bersyukur anak jadi IPA 2, IPA 3. Lebih bersyukur lagi kalau jadi anak IPA 1. Itu zamanku. Ini anak satu bulan. Kalian tahu nggak? Aku kalau udah bete, udah mumet, pengen happy, aku mah tinggal kontak mami aku, Mambel. Udah deh langsung joget. Nikmat mana lagi sayang. Mam, weekend suntuk nih. Let's go sayang.
Anak tata boga mi, izin kak IPA 1. Jangankan unsur-unsur kimia, dari bunga mawar pun buat parfum kak. Udah kayak profesor awaknya. Zaman dimana kepala belt itu logo Superman, Superboy yang gede-gede, ya toh Kak Anissa, ya kan? Zaman dimana pakai ransel kita kayak kura-kura, adjustable-nya itu ditarik, adjustnya paling mentok udah dipakai. Zaman dimana gue tawuran sama anak STM di Simpang Rambung. Zaman dimana di kantin lagi berebut rame-rame, makan rotinya 3 ngakunya 1. Aku nggak tahu kak soal awing. Aku bangunnya sore, ya kan? Zaman dimana cuman belajar di jam pertama doang, abis itu ketok kepala ketua kelas, absen masih manual, isi sendiri. Kelar mata pelajaran pertama, cabut pulang tidur di rumah. Aku dulu sering cabut. Aku masuk hanya untuk ngisi absen, udah. Habis itu reses, pulang. Aku dulu jahat sama ketua kelas sama wakil kelas. Jahat aku dulu kak. Sering kuancam-ancam. Jadi kalaupun aku dipanggil gitu kan sama guru BP. Orang tua dipanggil sama guru BP. Tahu kalian apa? Betul, dia pulang ke rumah kali. Karena aku nggak kesana kesini. Pulang aja ke rumah udah, nonton di kamar,
selesai. Tapi aku nggak pernah kena razia di jalan. Dulu kan sering kena razia kan anak-anak sekolah, nggak pernah. Aku pulang ke rumah, ikutin lomba cuman 2 hari, liburnya 2 minggu. Kena tegur sama guru BP, ngapain aja kok nggak masuk-masuk? Kok mau sekolah apa enggak? Bawa piala, tunjukkan. Dah, aku ikut acara ini, aku menang loh bu, aku bilang. Oh iya, bagus nak, bagus. Siswa sekolah kita ternyata ada bakat, katanya. Dah. Anak orang cabut bareng pulang pagi. Tapi mama bapakku nggak pernah yang datang ke sekolah gitu. Kalau dipanggil bukan mama bapakku yang datang, mak tuaku. Yang datang mak tua, Wak, ya kan? Posisi mak tua ini yang kerja di dinas apa pi, dinas sekolahnya, Diknas. Yang dipanggil kan orang tuaku, yang datang mak tuaku, kepala Diknas. Kan di tempat-tempat itu kan ada kan masing-masing kan, dinas apa sih, dari Dispen apa Diknas pokoknya. Apa yang mau dimarahi? Malah orang itu yang kembut, seakan-akan sekolahnya mau di auditnya pi, disambut sama orang itu. Kan kalau ada dari dinas-dinas gitu datang ke sekolah kan agak-agak kembut kan kak, pihak sekolah itu kan kayak lagi mau kena razia kan, iya kan? Padahal duduk ya mak tuaku, duduk dia santai. Ngapain bu? Kepala sekolah, kepala yayasan pun turun. Ada apa bu? Iya bu, enggak, ini ponakan katanya. Mana yang namanya si Bella? Udah. Kenapa bu? Kata, kan kalian manggil, saya datang mewakili orang tuanya, katanya gitu. Dah. Kan paling jiper kalau sekolah didatangin dari dinas. Iya toh? Ketawa-ketawa lah. Nanti kena repet mama awak. Ngoceh mulu, jualan aja bu biar laku tasnya. Enggak ah, ngapain Tahir? Tahir nggak capek lu foto-foto depan kaca, ngampung banget lu. Gaya lu ngomong jualan aja biar laku tasnya. Video-video lu aja minta ini, tenangkanlah, aku menjagamu, aku menuntunmu, hidup lu ya. Tuh yang mau beli kue balok sama si Tahir tuh, gak ngerti gue kue balok apa tuh, kue balok sama si Tahir tuh. Nih gue promoin Tahir jualan lu. Ya, tetap nge-head speech. Kan lu capek kan kerja ngantor kan Tahir, buka usaha sampingan. Nah itu lu aja yang fokus dengan usaha sampingan lu. Ya Tahir, semangat ya. Yang mau beli kue balok sama Tahir kak, dia jual. Ini yang lilac ini dia kecil kak Yani, ambil 700.000 dari 900 kak, karena mata anabulku udah kebuka 2.
Lilak ini kak, ini sama, cuman ini lebih ke blush lilak. Blush lilak, ini lilaknya. Kok diam Tahir? Tahir, salah lagi aku Tahir. Aku 700 ambil Kak Oriano. Typingan dia kalian baca lah dulu. Ngoceh mulu katanya. Berarti kan sering merhatiin aku, tapi pengen dinotis. Kan ku notis, ku promokan daganganmu, ya kan? Baji-baji ya. Gak ada lagi dia. Tahir nggak asik ah, kesel ah sama Tahir begitu dah ah. Nggak main lagi kita. Tahir, Tahir Sundala, Tahir. Udah ya, aku off dulu ya kak ya. Nanti aku